Wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Nisa Febriani dan rekan saya Ibu Liza Mustikasari. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai program bimbingan karir di dunia kerja. Prodi Pendidikan Teknologi Kejuruan Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Liza. Nah, kepada Ibu Liza, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Bu Nisa. Baiklah, saya akan ulas apa materi kita hari ini, yaitu tentang program bimbingan karir di dunia kerja. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah konsep bimbingan karir di dunia kerja. Menurut teori Hare menyatakan 6 konsep bimbingan karir di dunia kerja, diantaranya yang pertama, fungsi perbaikan dan pengembangan dari konseling karir sangat penting di dunia kerja. Yang kedua, penyesuaian di dunia kerja berefek kepada penyesuaian kehidupan. Yang ketiga, manajemen penghasilan manusia, program bantuan pekerjaan, dan pengembangan organisasi. Yang keempat, organisasi kerja membuat pola untuk pekerjaannya. Yang kelima, pengembangan karir individual dan pengembangan organisasi. Yang keenam, ini adalah poin yang sangat penting dalam pengembangan karir di dunia kerja, ialah pengakuan dan manajemen stres kerja. Baik teman-teman, kita lanjut. Ada 5 unsur untuk bimbingan karir. Yang pertama, penyesuaian diri di tempat kerja dan penyesuaian pribadi. Kedua, tinjauan fungsi dan pengembangan karir. Yang ketiga, fungsi spesialis pengembangan karir. Yang keempat, konselor karir dalam organisasi. Dan yang kelima adalah stres kerja. Baik, akan kita kupas satu-satu apa saja 5 unsur dari bimbingan karir ini. Yang pertama adalah penyesuaian diri di tempat kerja dan penyesuaian pribadi. Nah, penyesuaian diri dalam penyesuaian kerja memiliki hubungan yang terkait erat. Hal ini didukung oleh teori Hardy dan Underwood dalam Hare 1992-481 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penyesuaian diri dengan penyesuaian kerja. Keduanya melakukan penelitian pada tahun 1985, yaitu berjumlah 923 pekerja tentang penyesuaian diri ini. Menurut penelitian, para pekerja yang buruk penyesuaian dirinya akan bergaris lurus dengan buruknya penyesuaian kerja. Baik, kita lanjut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Ini menurut Mustafa dalam Muhammad ya, 2008-31 menyatakan 3 faktornya. Yang pertama adalah tuntutan pertumbuhan. Yang kedua adalah pemuasan kebutuhan. Yang ketiga adalah upaya memperoleh kebiasaan, keterampilan, sikap, dan nilai selama proses pertumbuhan. Mempunyai saham dalam proses penyesuaian pribadi dan sosial. Baik, kita lanjut. Jika dipandang dari kacamata Islam, penyesuaian diri juga merupakan sebuah keharusan. Salah satu ayat dalam surat Al-Hujurat, ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dari ayat ini terlihat bahwa manusia diminta untuk saling mengenal secara luas, termasuk di dalam penyesuaian dirinya dalam pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua, kita tinjau dari fungsi pengembangan karir tersebut. Ini menurut Merman
McLaughlin yang dikutip oleh Hare 1992 486 yang menunjukkan 11 kegiatan konselor untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, pekerjaan yang disajikan di sini disesuaikan dengan yang pertama adalah penasehat atau informasi yang dibutuhkan pemberi mendapatkan informasi untuk membuat pilihan informasi. Yang kedua, guru dan fasilitator pengembang keterampilan yang diperlukan untuk hadir atau posisi di masa depan. Yang ketiga, proses konsultan meningkatkan konsep diri melalui kesadaran dari tujuan, nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan. Yang keempat, perencana strategis mengambil tanggung jawab pribadi untuk mengelola karir sendiri. Nah, dan pasar diri untuk kesempatan karir internal atau eksternal. Contohnya, adanya motivasi, kemudian ketegasan, adanya pemasaran, manajemen karir, dan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, nomor 5, membuat organisasi konsultan untuk organisasi responsif terhadap kebutuhan karyawan untuk pengembangan karir. Kemudian yang keenam, pencipta dan enable mengambil responsibility untuk kontrol penuh terhadap karir sendiri. Misalnya, memberikan situasi pada mas karyawan untuk belajar dalam suasana yang tidak mengancam. Ketujuh, fasilitator atau guru menjadi pemecah masalah aktif guru dan pemahaman dan mengembangkan keterampilan proses. 8. Mengembangkan integrator percaya pada organisasi, memahami kebutuhannya termasuk pengaruh perubahan karir pada gaya hidup pribadi. Yang kesembilan, konsultan atau koordinasi mediator kebutuhan pribadi dan misi organisasi. Kesepuluh, fasilitator, filsuf, futuris, berpartisipasi dalam membantu organisasi mengidentifikasi pengaruh isu-isu, tren, dan sosial. 11. Manajer sistem organisasi konseptual yang tepat dalam mengembangkan satu sistem manajemen karir menggunakan sistem teknologi. Nah, menurut Misriah 2013, dalam jurnal ekonominya yang berjudul Peran Konseling dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan, bahwa ada fungsi-fungsi konselingnya. Yang pertama, sebagai pemberi nasihat. Kedua, penetraman hati. Ketiga, sebagai komunikasi. Keempat, pengenduran ketegangan emosional. Kelima, penjernihan pemikiran. Yang keenam, reorientasi. Nah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa Febriani. Kepada Nisa, disilakan. Baik, terima kasih Bu Liza. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk unsur yang ketiga sampai yang kelima akan saya jelaskan. Nah, adapun unsur yang ketiga yaitu fungsi spesialis bimbingan karir. Nah, ada beberapa fungsi dari spesialis bimbingan karir ini. Yang pertama yaitu bekerja dengan peletud pekerja. Nah, sejumlah organisasi telah berusaha untuk campur tangan dalam pengembangan karir yang disebut peletud pekerja. Nah, adapun tujuannya di sini adalah untuk membantu karir para pekerja di bidang kerja. Nah, sehingga peletud ini bisa diturunkan. Nah, sehingga para karyawan atau para pekerja itu tetap produktif, kemudian pekerjaannya efektif, dan mental serta mental individu pekerja itu tetap sehat. Nah, yang kedua itu ada pelatihan dan program pendidikan. Nah, aspek lain dari peran spesialis pengembangan karir di tempat kerja adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan program. Kemudian ada juga mentoring. Nah, mentoring terjadi bila seorang senior dalam hal usia itu melakukan yang sudah memiliki pengalaman ya, itu melakukan pemberian informasi atau nasihat dan dukungan emosional untuk para juniornya. Kemudian jenjang atau tangga karir. Nah, karir atau diagram tangga karir yang digunakan untuk menunjukkan gerakan pekerjaan yang mungkin yang tersedia dalam sebuah organisasi. Next. Nah, selanjutnya fungsi spesialisnya adalah program kesehatan.
Nah, program kesehatan biasanya memiliki beberapa komponen. Distribusi informasi kesehatan, mulai dari uh, pelecehan kimia untuk gizi, kemudian lokakarya dan seminar, kemudian program kebugaran, dan layanan kesehatan lainnya. Kemudian perencanaan pensiun. Nah, beberapa jenis nasihat berlangsung di dalam tempat kerja, meskipun dapat lebih akurat disebut perencanaan dari konseling, termasuk perencanaan pensiun. Nah, jadi salah satu fungsi dari bimbingan karir ini adalah adanya perencanaan nanti ketika pensiun bagi para pekerjanya. Kemudian yang terakhir adalah program bantuan karyawan. Nah, program bantuan karyawan biasanya terletak di dalam personil sumber manusia kembali atau medis departemen untuk mencegah dan remediasi masalah pribadi pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Organisasi yang menyediakan layanan dalam rumah biasanya mempekerjakan staf terlatih yang terdiri dari personil seperti konselor, perawat, dokter, psikolog, dan atau pekerja sosial. Next. Nah, unsur yang keempat itu konselor karir dalam organisasi. Peran konselor karir dalam organisasi dan industri sangat penting. Nah, OSIPO dalam HER 1992 menyarankan 16 kemungkinan untuk kontribusi yang berguna, yaitu yang pertama, membantu karyawan dan manajer mengidentifikasi bahaya dalam pekerjaan. Kemudian, pelatihan untuk mengidentifikasi gaya karya mereka, terutama yang mungkin mengganggu kepada mereka, dan mengajarkan mereka untuk mengubahnya. Kemudian, efek kerja repetitif pada orang. Selanjutnya, pengaruh pindah ke lokasi baru, terutama jika dipaksa. Nah, jadi ketika ada misalnya pekerja terpaksa harus pindah ke tempat baru, itu pasti memiliki pengaruh. Nah, ini dibutuhkan seorang konselor karir dalam bidang ini. Kemudian, khusus ketegangan dan tekanan dalam keluarga dua pasangan karir. Kemudian, khusus tegangan yang dialami oleh orang yang dipekerjakan dalam batas rentang peran. Kemudian, khusus menekankan pada orang dengan tuntutan interpersonal yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Kemudian, persiapan untuk pensiun. Nah, lagi-lagi untuk pensiun ini, kita juga ada karirnya. Next. Nah, selanjutnya menangani secara efektif dengan proses evaluasi jabatan. Selanjutnya berurusan dengan masalah khusus, ini yang masalah pribadi tadi, apakah itu masalah dan lain sebagainya. Kemudian menangani masalah kehilangan pekerjaan, kemudian berurusan dengan masalah orang khusus usaha kecil, kemudian berurusan dengan masalah khusus profesional, masalah kesehatan, self-help dan perawatan diri, kemudian keluarga konseling. Next. Nah, unsur yang kelima itu stres kerja. Yang pertama, kita akan membahas pengertian stres kerja. Stres kerja secara umum ialah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Kemudian ada juga kita kenal namanya stresor di tempat kerja. Nah, setiap aspek dalam dunia kerja memiliki potensi timbulnya stres, termasuk pengawasan terhadap kecepatan, keluaran, hingga metode. Nah, ini disebut dengan stresor. Jadi, stresor itu segala kemungkinan yang dapat menimbulkan stres dalam dunia kerja. Kemudian, konsekuensi stres kerja. Nah, stres dalam pekerjaan itu dapat mempengaruhi karir dunia kerja. Kemudian, moderator dalam mengatasi stres. Nah, cara untuk mengatasi stres itu kita melakukan kontrol, kemudian bisa juga melarikan diri. Melarikan diri ini maksudnya melupakan sejenak dari tugas yang kita jalani sehari-hari. Kemudian manajemen gejala. Nah, selanjutnya adalah intervensi dan pengelola stres. Nah, intervensi dan pengelolaan stres yang dimaksud untuk menemukan solusi agar keluar dari stres tersebut. Nah, ini berkaitan dengan moderator dalam mengatasi stres, yaitu yang tadinya kontrol, melarikan diri, kemudian manajemen gejala. Jadi, kita harus memanajemen gejala-gejalanya sebelum kita sampai nih di tahap stres. Next. Nah, selanjutnya akan membahas tentang teori dua faktor Frederick Herzberg. Nah, Herzberg mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi teori dua faktor tentang motivasi. Nah, jadi teori dua faktor tentang motivasi. Nah, dua faktor ini dinamakan faktor pemuas atau motivation factor yang disebut dengan sphere atau intrinsic motivation dan faktor pemelihara atau maintenance factor yang disebut dengan
decisive fear, atau extrinsic motivation. Nah, jadi ada faktor itu yang dari diri sendiri atau dari faktor intrinsiknya, kemudian dari luar atau ekstrinsiknya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam pekerjaan itu yang berasal dari dalam itu biasanya prestasi yang diraih. Nah, kemudian pengakuan orang lain, kemudian tanggung jawab, peluang untuk maju, kepuasan kerja itu sendiri. Nah, jadi ini beberapa faktor yang berasal dari dalam. Nah, selanjutnya beberapa faktor yang ekstrinsik atau yang dari eksternal dari luarnya. Nah, yang ada motivasi yang membuat orang itu sangat termotivasi dalam pekerjaannya. Di antaranya adalah adanya kompensasi. Nah, ini hal yang wajar ya, karena dalam sebuah pekerjaan tentu saja seseorang itu pasti mengharapkan adanya kompensasi atau payment. Nah, kemudian keamanan dan keselamatan kerja. Nah, seorang akan termotivasi untuk bekerja ketika adanya eh, apa keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Kemudian kondisi kerja atau working condition, kemudian kebijakan, kemudian supervisi teknis, kemudian hubungan interpersonal antar teman, sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Nah, jadi ini merupakan uh, faktor ekstrinsik ya yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja. Oke, next. Nah, jadi itu tadi ya pembahasan mengenai bimbingan karir di dunia kerja. Nah, untuk teman-teman sekalian, uh, sedikit materi yang kami jelaskan ini nanti akan dibuatkan juga linknya di deskripsi video, akan dituliskan juga link untuk PowerPoint-nya. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak paham atau ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Nah, jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 dengan saya Nisa Briani dan rekan saya Ibu Liza Liza Mustikasari. Mustikasari. Ya, terima kasih atas perhatiannya and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.